Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Praptisya Ningsi dari kelas 6 1B07 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa hal dalam materi perusahaan dana pensiun. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai program-program apa saja yang terdapat pada perusahaan dana pensiun. Ada 3 program di dalamnya. Ada program pensiun iuran pasti atau singkatannya PPIP, atau juga bisa disebut Defined Contribution Plans. Ada juga program pensiun manfaat pasti atau disingkat PPMP, atau juga bisa disebut Defined Benefit Plans, dan juga ada program pensiun berdasarkan keuntungan atau PPBK. Untuk PPIP itu sendiri, itu adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran beserta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing-masing sebagai manfaat pensiun. Jika terjadi kenaikan upah, perusahaan pemberi kerja tidak berkewajiban membayarkan manfaat pensiun di masa lalu. Pembayaran PPIP itu bisa ditanggung oleh peserta, pemberi kerja, atau keduanya. Contohnya apa? Contohnya itu pada karyawan yang diharuskan untuk membayar 10% dari jumlah penghasilan mereka setiap bulannya. Dana ini nanti kemudian akan digunakan sebagai investasi, dan hasil investasinya nanti akan dikembalikan lagi pada karyawan tersebut. Dan mengenai PPMP, itu adalah program pensiun yang manfaatnya dihitung secara pasti oleh aktuaris. Nilai persentase yang ditetapkan antara DPPK yang satu dengan yang lain bisa berlainan dan akan berpengaruh pada besarnya iuran yang harus dibayarkan. Dan untuk PPBK itu program pensiun iuran pasti yang iurannya dari pemberi kerja berdasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Nah, untuk yang kedua, dari mana saja sumber iuran pensiun dan gimana cara perhitungannya? Batas iuran maksimum menurut keputusan Menteri Keuangan RI nomor 230 KMK titik 017 1993. Iuran pensiun itu sumbernya dari iuran peserta, berasal dari potongan gaji karyawan setiap bulan. Dan juga ada iuran pemberi kerja, itu berasal dari sumbangan dari pemberi kerja selaku majikan dari karyawan. Dan juga ada iuran pemberi kerja dan peserta DPPK dan DPLK. Keputusan Menteri RI nomor 230 KMK titik 017 tahun 1993 itu mengatur batas iuran maksimum. Iuran peserta itu 7,5% dikali gaji dasar pensiun iuran pemberi kerja, sama dengan 12,5% dikali dasar gaji pensiun jumlah iuran, sama dengan 20% kali gaji dasar pensiun. Untuk yang ketiga itu menjelaskan asas pengelolaan dana pensiun. Asas pokok dana pensiun itu dijelaskan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang dana pensiun. Disebutkan 5 asas pokok penyelenggaraan program pensiun. Asas tersebut itu ada asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya, ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendanaan, ada asas pembinaan dan pengawasan, ada asas penundaan manfaat, dan asas kebebasan untuk membentuk dan tidak membentuk dana pensiun. Yang keempat itu ada perusahaan gadai adalah kegiatan menjamin barang-barang berharga tertentu kepada pihak tertentu dan kemudian ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dan lembaga gadai. Ciri-ciri lembaga gadai tersebut dan jenis barang apa saja yang dapat diterima sebagai jaminan. Nah, ciri-ciri gadai itu, usaha gadai itu ada: pertama, terdapat barang-barang berharga yang digadaikan. Yang kedua, ada nilai jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Dan yang ketiga, ada barang-barang yang digadaikan dapat ditebus kembali. Perum penggadaian dalam memberikan jumlah pinjaman tergantung dari berapa besar nilai barang yang dijaminkan. Barang yang dijaminkan tersebut akan ditaksir nilainya sehingga dapat diketahui berapa nilai taksiran barang yang digadaikan. Besarnya jaminan diperoleh dari 80 hingga 90 dari nilai taksiran.
Semakin besar taksiran, maka semakin besar pula pinjaman yang akan diperoleh nanti. Jenis barang berharga yang dapat diterima atau dapat dijadikan sebagai jaminan oleh perum penggadaian itu ada 5 kategori. Yang pertama ada barang-barang atau benda-benda perhiasan, yang kedua ada barang-barang berupa kendaraan, yang ketiga ada barang-barang elektronik, dan yang keempat ada mesin-mesin, dan juga yang kelima itu ada barang-barang keperluan rumah tangga seperti barang-barang tekstil berupa kain, pakaian, atau permadani, dan juga ada barang-barang pecah belah. Yang terakhir itu adalah apa saja sih macam-macam investasi dana pensiun. Investasi dana pensiun itu ada 5 hal ya di sini. Yang pertama itu ada deposito berjangka dan sertifikat deposito pada bank maksimal 100%, ada saham, obligasi, dan surat berharga lain yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia kecuali opsi dan warranties maksimal 1%, dan juga ada surat berharga pasar uang SPBU yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 100%, penempatan langsung pada saham atau surat pengakuan hutang berjangka waktu lebih dari 1 tahun yang diterbitkan oleh badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia maksimal 20%, dan juga ada investasi dana pensiun yang terakhir itu yaitu ada tanah dan bangunan, itu maksimal 15%. Cukup sekian materi mengenai dana pensiun yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.